Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Bagian pertama. Ketika turun dari lantai 3 sebuah hotel di Bulak Sumur dekat kampus UGM, yang ada di kepala Sarwono hanya satu. Ke Malioboro mencari kios majalah. Kali ini ia sedang di Jogja untuk kesekian kalinya atas perintah Kaprodinya di Visip UI yang disampaikan ketika ia baru saja pulang dari penelitian yang menguras pikiran, perasaan, tenaga, dan entah apa lagi. Beberapa minggu lamanya ia merasa telah menguji tenaganya mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk sebuah penelitian berkelanjutan tentang apa yang dikenal sebagai daerah konflik di kawasan timur. Sudah sekitar seminggu ia berada di Solo, di tengah keluarganya, untuk membebaskan diri dari rasa capek yang tidak pernah dirasakannya sebelum ini. Dan begitu merasa agak mendingan, ia, atas permintaan sang penguasa prodi antropologi di Visip UI, langsung saja mengontak rekan-rekannya di UGM, mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan mendadak, terbatas, demi menuntaskan penelitian terdahulu yang sudah lama terbengkalai tentang daerah pinggiran. Antara lain justru karena dianggap enteng pelaksanaannya. Hujan, bisiknya entah kepada siapa. Kata temannya yang menjadi redaktur budaya koran Suara Keyakinan, puisinya akan dimuat hari itu. Koran sore itu menyediakan ruangan khusus sastra setiap Sabtu. Tulisan Sarwono boleh dibilang menjadi pengisi tetap media cetak itu. Apa saja ditulisnya, dari sepak bola sampai politik, sesuai dengan janji kepada dirinya sendiri untuk tidak tergantung kepada orang tuanya yang PNS, yang gajinya pas-pasan saja untuk menyelenggarakan hidup. Meskipun agak geli memikirkan konsep pinggiran kalau dikaitkan dengan penghuni Kali Code, ia terima saja perintah itu dengan harapan bisa mendapatkan honor dan ongkos pesawat gratis kalau nanti kembali ke Jakarta. Ya, dianggapnya menggelikan konsep itu. Kali Code kan di tengah-tengah kota, kok dianggap dihuni masyarakat pinggiran? Katanya kepada atasannya waktu pertama kali dulu diajak merancang proyek itu. Kalau dianggap urban kan nanti disindir orang sosiologi, jawab dosen, mantan pembimbing skripsinya yang sekarang jadi sejawatnya di prodi. Juga penghuni Code kan tinggal di pinggir kali, meskipun di tengah kota. Pelotot memelototi antar prodi memang kadang terjadi, tidak selalu karena masalah jangkauan ilmu, tetapi lebih sering karena masalah proyek. Ia sama sekali tidak peduli lagi pada sekat-sekat logi yang dianggap keramat itu. Kali ini ia hanya peduli pada satu hal. Puisinya akan dimuat di koran, dan itu penting, dan itu tonggak. Tonggak apa pula? Tanyanya kepada diri sendiri. Yang dikirimnya ke media cetak itu adalah 3 sajak pendek, yang kata rekannya yang redaktur akan dimuat semuanya. Menggembirakan. Dalam ilmu yang dipelajarinya, medium bisa berarti dukun, orang pandai di zaman lampau yang dianggap mampu menghubungkan yang masih hidup dengan yang sudah mati. Ia tidak percaya dukun, tidak mau percaya bahwa ada orang yang bisa menghubungkan manusia hidup dengan manusia mati. Namun, ia percaya, yakin seyakin-yakinnya, bahwa manusia yang sama-sama masih hidup bisa berkomunikasi tanpa harus bertemu muka, bahkan dari jarak yang sangat jauh pun. Dia percaya pada teori yang menjelaskan bahwa inti kehidupan itu komunikasi, dan komunikasi itu inti kehidupan. Dan bahwa puisi itu komunikasi, dan bahwa komunikasi itu saman, dan bahwa saman itu medium. Dan oleh karenanya puisi itu medium. Oke, teori. Katanya kepada si teori, yakni dirinya sendiri. Menurut teori, bulan Juni termasuk musim kemarau, jadi tidak ada hujan. Itu sebabnya sepanjang jalan ia dan tukang becak yang disewanya membicarakan hal itu. "Boten lucu nggih mas," kata tukang becak. Sarwono tidak tega menanyakan apa beda yang lucu dan yang tidak lucu.
Di Jawa, apapun yang bisa dianggap tidak lucu, bisa saja diterima sebagai sesuatu yang lucu. Kali ini, baginya yang ada hanya keinginan kuat untuk segera mendapatkan koran dan membaca puisinya sendiri. Penyair adalah pembaca pertama puisinya sendiri, begitu menurut aksioma. Ia tidak ingin memperdebatkan benar tidaknya kata-kata mutiara itu, yang tentu saja jauh sekali jaraknya dari masalah lucu atau tidak lucu. Ini masalah komunikasi, katanya kepada dirinya sendiri. Ia jelas tidak punya nyali memasalahkan apakah komunikasi itu sesuatu yang lucu atau bukan. Pokoknya, ia merasa pejah gesang derek komunikasi, full stop. Dan memang benar, ada puisinya di koran, 3 buah, di sudut halaman yang pasti kalah meriah dibanding berita politik, kriminal, gambar-gambar yang semakin lama semakin berdesak-desak, dan iklan. Sekian detik dirasanya demamnya surut. Koran itu agak basah, dijual di sudut pengkolan yang dikerudungi plastik warna biru. Ia langsung berlari kecil menghindari rintik-rintik hujan kecil. Masuk ke mall yang kata rekannya seprofesi di UGM baru saja dibuka. Dan ketika dibacanya puisinya sendiri, sambil berdiri didesak ke sana kemari oleh orang-orang yang juga mau berteduh. Ia menjadi yakin, tiba-tiba saja menjadi yakin, seyakin-yakinnya, bahwa seandainya dukun Zadul memang benar memiliki kekuatan, maka puisi yang ditulisnya itu jelas melampaui kekuatan segenap dukun yang pernah, masih, dan akan ada di mana saja di dunia ini. Deretan aksara yang ditata dengan font sans serif ukuran agak kecil, tetapi dibikin bold itu sangat tangkas menghubungkannya dengan seorang perempuan nun jauh di negerinya, Miyamoto Musashi. Puisi itu medium, dan medium itu dukun. Bisiknya berulang kali kepada dirinya sendiri sambil batuk kecil. Tanpa curiga bahwa ada orang yang menoleh padanya, mendengar suara bisikannya, dan mungkin menganggap isi otaknya kurang 1/4. Puisi itu clairvoyant, serunya kepada dirinya sendiri. Sama sekali tidak mempedulikan desakan orang-orang yang berebut masuk mal menghindari gerimis. Tidak dirasakannya lagi demam yang beberapa hari terakhir ini mengganggu diskusinya dengan sejumlah antropolog muda yang cerdas-cerdas, yang setiap hari sarapan teori di kampus Bulak Sumur. Dukun ini telah mengusir capekku, katanya sendiri, lagi-lagi dengan batuk-batuk kecil. Puisi yang terjepit di sudut halaman koran itu tampaknya telah mengusir pesan ibunya yang berdering siang malam di otaknya. Hati-hati dengan kesehatanmu, Sar. Ia merasa sehat sama sekali setiap kali menemui puisinya muncul sebagai dukun. Sarwono memutuskan untuk cepat-cepat balik lagi ke Solo besok, sehabis penutupan rapat di kampus UGM. Tidak sekedar agar ibunya tidak gelisah memikirkan kesehatannya, tetapi terutama untuk melanjutkan mengistirahatkan dirinya agar batuknya tidak tersesat ke sesak napas. Ibu itu perawatnya perawat, dewinya dewi, tidak jarang juga tirannya tiran, katanya selalu kepada dirinya sendiri. Dalam pertemuan di ruang rapat pasca sarjana FIB UGM, dikatakannya, semakin masuk ke daerah yang sudah ditentukan, semakin bingung ia apa konsep pinggiran itu sebenarnya. Ketika diajak menyusun proyek itu oleh program studi yang katanya sudah menyusun kerjasama dengan rekan-rekan di UGM, ia sama sekali tidak begitu memikirkan masalah konsep. Bahkan sama sekali tidak berpikir bahwa ada masalah dengan yang disebut pinggiran. Ia tidak peduli pada komentar rekan-rekannya, karena menganggap semuanya baik-baik saja. Kalau semua baik-baik saja, apa pekerjaan kita? Tanya mereka mengejek. Ya, memang pekerjaan peneliti itu cari-cari masalah. Tetapi juga sesekali harus berani menyadari bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan yang ditelitinya. Itu keyakinan yang dipegangnya teguh. Dan keyakinan demikian pada gilirannya
menyeretnya pada keyakinan macam lain lagi, yakni bahwa ternyata tidak ada satupun yang tidak bermasalah di sekitar kita ini. Yaitulah ilmu, katanya kepada dirinya sendiri. Hidup ilmu. Ia berhenti sejenak dari pikirannya. Kemudian berteriak kepada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Hidup masalah. Dalam keadaan apapun, ia harus mencari data agar laporan bisa disusun tepat waktu. Meskipun selalu saja terlambat karena ini dan itu. Dan terlambat berarti ada sekian persen dana dipotong, sesuai dengan perjanjian. Prodi tentu tidak mau hal itu terjadi sebagai berpengaruh terhadap honor semua pihak yang terlibat. Itu sebabnya Sarwono berusaha sebaik-baiknya untuk menaati jadwal yang sudah disusunnya sendiri. Yang kalau meleset berarti berkurangnya kemungkinan untuk diikutkan lagi dalam proyek. Ia sudah merasa sangat capek ketika proyek itu mendekati penyelesaian, tetapi ia masih harus bertemu dengan rekan-rekannya di UGM, membicarakan penulisan laporan. Kalau bisa diusahakan untuk dilanjutkan lagi, kata kaprodinya. Dan di ujung proyek itulah, ia harus terlibat dalam tahap terakhir penelitian, yakni menguraikan pemukiman Kalicode sebagai contoh masyarakat pinggiran. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.